Dia kini Pak Dek ndak mendalami Islam, lah banyak tak tiru nan tak ada disuruh Islam. Ambola cok na kini Pak, orang menikah di gedung gua, anak daro tu bajunya 2 meter tinggal di belakang. Iya kan? Anak daro ko jalan di muka. Orang nikah mode itu tu bajunya orang Nasrani. Nikah di gereja. Iya kan? Menyapu lantai baju itu doa, alanya tiru lah orang Islam. Iya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, nan kedua ditiru orang Islam. Banyaklah orang Islam gini kalau menjanguk, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, kutang hitam. Asarawanya nak eleh nama. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Itu meniru orang majusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam singgah kawalai pasabaso siana lai menjawe salam insyaallah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحانك اللهم وبحمدك la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ar-Royan, yang kita muliakan Bapak Camat Silaut, Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Babinsa, seluruh niniak mama urek tunggang pucuk nan bulek di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putiak labek buah nan masak makanan anak kamanakan, nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabe,
Badaun rimbun joadai babuah kato nan bana nan baure cakam katana jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya digampo indak tabokekkan di badai alun katauleang konon kok goyang angin lalu. Begitulah istiqamahnya nenek mama memelihara sako, memelihara pusako, memelihara anak kemenakan. Semoga nenek mama kita di Kecamatan Silaut ini sehat walafiat, istiqamah menjaga harta pusaka. Amin. Jangan ada menjuai pusako. Kalau ada tu ndak nenek mama namanya lain, nenek nganga. Semoga nenek mama istiqamah. Amin. Yang paling kita muliakan para alim dan ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Air janih tapian suci, minuman nanak di nagari. Semoga ulama kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Untuk anak-anakku yang berusia 50 ke bawah, tentu saja anakku itu sudah mempunyai anak yang tamat SD akan masuk SMP dan SMA. Agar ulama tidak habis di suatu negeri, sebahagian cucu saya itu, anak dari anak-anakku, ibu dan bapak muda, masukkanlah ke pesantren. Karena di pesantren itulah terciptanya, terbentuknya para ulama. Jangan takut dengan isu orang yang marah dengan Islam. Apa katanya? Ndak usah dimasukkan anak ke pesantren. Pesantren sarang teroris. Di pesantren orang merakit bom. Itu tidak ada, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya 7 tahun di pesantren, ndak ada merakit bom. Ndak ada diajarkan jadi teroris. Yang diajarkan berakhlak baik. Kitab yang dipelajari itu selalu kembar. Ada nahu, ada saraf. Yang dua itu dinamakan qawaid. Untuk apa? Agar kita tahu pokok-pokok bahasa, kita bisa membaca kitab yang tidak berbaris. Kemudian ada namanya fikih. Ada pula usul fikih. Ada tafsir, ada pula ilmu tafsir. Ada hadis, ada pula mustalah hadis. Dan itu bertingkat-tingkat dari kelas 1 sampai kelas 7 di pesantren. Kalau anak tadi rajin mempelajari, maka di kelas 3 saja dia sudah bisa membaca kitab yang tidak berbaris. Itulah yang cikal bakal jadi ulama. Sanawiyah kan sekolah Islamnya itu, Pak. Tapi itu tidak ada mempelajari qawaid. Hanya salayang baraja bahasa Arab. Jadi saya ajak anak-anak saya, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, sebahagian anak kita, motivasilah dia untuk masuk ke pesantren. Kenapa begitu? Dunia sekarang ini sudah parah. Termasuk negara Jawa. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasu koto nanggadang tampak nandari Gunung Sago. Baakolah lain negari kami kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nandatang, dokter mau be lada mampulo.
Jelas tu. Makna pantun nambo tu Pak. Dokter nang kamaube nalah damam. Nan banyak melanggar peraturan tu nan tukang buat peraturan. Ya kan? Nah ini bapak-bapak kaum muslim. Ya kan? Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu, anak kita akidahlah lemah, tauhidnya tidak ada, dia bergaul dengan orang-orang yang telah rusak, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, Indonesia ini hanya tinggal nama orang banyak beragama Islam, tapi tidak lagi mengamalkan Islam. Ikonan takui awak. Dan itu yang dikhawatirkan semenjak Nabi Zakaria. Kini nanambor mati bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang. Ube jarih palare damam. Sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah. Kapayuang panji ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian. Urang nan duduk jesukatan. Kok lapar tampai minta nasi. Kok awih tampai minum air. Dek santiang bundo batinggang. Satitik santan dikuali. Masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Kok ditanak nasi. Dibuat samba. Kok tak cubo jo raso nasi. 3 tahun tainda lapa. Kok tak kicok jo raso gulai. 5 musim taraso je lamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu berumur panjang. Sehat walafiat. Sayo sakato jo suami. Nama nan jando dapet laki. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rupanya pengurus Musaji Aroyan. Alun bakile labakalam. Bulan lah sangkap 30. Balun nyoliek lah nyomakan. Raso lah tiba dalam tubuh. Inilah kelebihan orang Minangkabau. Jadi siana membuat tetalu ko. Ya Allah masuk alanyo ke Sarugo. Amin. Ya Allah. Yang dihormati Bapak Ibu yang berasal dari kecamatan lain, nagari lain, mungkin ada yang datang dari muko-muko. Artinya sudah provinsi tetangga atau provinsi Bengkulu. Apa-apa ibu-ibu dan paling jauh datang kemari dari Tapan, dari Lunang, dari Linggo Sari Baganti, dari Indrapura, dari Airpura, dari Malay. Ambo pernah mengaji ke pabrik sawit. Oh, Muaro Sakai. Muaro Sakai. Sia nang kamari dari jauh tu, mudah-mudahan diagih di Allah pahalo sebanyak langkah kakinya. Amin ya Rabbal Alamin. Ayat na nambo baca tadi itu surah Al-Ahzab sayat saja. 1 ayat saja tapi panjang. Ayat itu berbentuk syair. Tapi dia tidak syair. Bamangko diturunkan di Allah. Al-Quran babantu syair. Itu banyak tu Pak. Ayat-ayat nan turun di Makkah. Nan kita sabui surah Amma. Juz 29. Juz 30. Itu banyak berbentuk syair. Kenapa? Karena Arab itu dulu secara keseluruhan satu negara saja. Namanya Hijaz. Namanya Hijaz. Sekarang sudah terpecah belah beberapa negara, republik dan kerajaan. Ada namanya Uni Emirat Arab, ada Arab Saudi, ada Dubai, ada Qatar,
ada Yordania dan bermacam-macam. Ada yang republik, ada yang kerajaan. Orang Hijaz itu tu santiang-santiang basair, Pak. Kalau cara Jawa di Minang, pantun, gurindam, patata, patiti. Dalam bahasa Arab, sair. Ketika Nabi membacakan ayat ini, orang Arab dan santiang basair tu, di dape di Muhammad sair sarancak kawana. Tapi sudah tu nyokeceng ke kawannya, ikon ndak sair. Sair itu banyak artinya percintaan. Tapi ini kabar pertakut dan kabar gembira. Ya kan? Kalau nanti tadi itu kabar gembira, Pak. Ayat surah Al-Ahzab tadi. Karena ujungnya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menjanjikan kepada orang yang telah minta ampun keampunan dan upah yang besar. Upah yang besar itu apa? Surga. Kini bertanya mau ke jamaah nadir, ingin masuk neraka atau ingin masuk surga? Laksanakan poin-poin yang di atas tadi. Baru awak diampunkan Allah dan baru nanti masuk surga. Ya kan? Ada ayat-ayat yang berbentuk syair itu, tapi kabar pertakut. Seperti Allah memberitahu wariakan kiamat. Apa bunyinya? Izas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Itu kan bentuk syair juga, Pak. Itu kabar pertakut. Jadi ya kata orang jago-jago syair kok. Di madape di mamat. Ini bukan syair ini. Syair itu banyak cinta isinya. Ini kabar gembira dan kabar pertakut. Karena itu banyak tukang syair itu bersyahadat masuk Islam. Jadi Al-Quran itu hudan. Itulah ayat yang dibaca oleh imam rakaat pertama maghrib tadi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bamang komurahna orang Arab sudah dibaca ayat tu masuk Islam. Sebab Al-Quran tu bahasa inyo. Tu langsung mengerti. Kalau Nabi itu dulu orang Silaut, pasti bahasa Al-Quran kau bahasa Silaut. Tapi karena dia orang Arab, Al-Quran bahasa Arab. Tapi kalau kita pelajari, kita bisa mempelajarinya. Orang yang tidak bisa, orang yang tidak mau. Ya kan? Orang yang tak mau beraja. Itu saya tanya, Pak. Jangan memperdalam Al-Quran itu lagi, membacanya saja masih banyak orang yang tidak mampu. Kalau ada takziah, Pak, disuruh aja mengaji. Macam-macam saya alasannya. Kalau Ustaz Imam Wak tadi, dek nyokari, kan amu saja. Aculah orang yang tak pandai ke. Ada saya alasannya. Di batu, anggok pendek, hidung tersumbe, suara garut. Nan sawananya nyo pandai. Nya seketik saja kalau pandai, pandai. Kalau tak pandai, pandai. Sampai sekarang bamang kuado orang Islam nandak pandai membaca Quran, malas. Itulah sarang iblis menggoda. Pertama malas, kedua nafsu, ketiga marah. Atu mudahna orang digoda iblis. Pamberang, nafsu dipaturuian, pamalih.
Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Apa yang terkandung di dalam ayat tadi? Kalau ingin kita mendapatkan tempat yang bahagia di akhirat, yang surga itu, ya kan? Maka pertama agama kita harus Islam. Negara awak kan negara Pancasila, Pak. Ko paling payah matur negara ko, Pak. Bab itu lawiknya banyak, pulaunya ribuan. Malah ada nala tajwa pulau ko, Pak, anda tahu pemerintah. Dek banyaknya pulau. Ada pulau Lakitan jo Sipadan, Pak. Atulah tajwa. Ya kan? Anda tahu dek banyaknya. Jadi payah mengatur Indonesia kok. Lawiknya lawe, pulaunya banyak. Kekayaannya banyak. Eropah tu mengkomudah maju. Negaranya ketik-ketik, Pak. Swedia ketik, Austria ketik. Malah ada negara tu ndak punya lawi. Jadi pemerintahnya ndak payah mengontrol. Iya kan? Apa pemerintah awak ko, Pak, payah mengontrol negara awak. Ikan nacok dicilok di orang lain, Pak. Karena lawi ko lawi. Ya, dikaja ke siku, asiko orang cilok. Yang mencilok tu orang negara lain. Ditambah lo jo orang awak nam pencilok. Ambo tandonya mudah. Ketika Pak Soeharto sudah jadi PJ Presiden, kemudian beliau menyusun di negara ini pelita-pelita, jolongnya repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itulah jalan sampai pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4. Tiba di pelita 4, Pak, itu ambo sedang di pesantren baru Indonesia ko negara berkembang. Lah gae lo orang nan lai kutiko negara berkembang tu kini lah gae berkembangnya baru. Ya kan? Malah mundur. Apabila Indonesia menjadi negara maju. Ya kan? Mati lo ambo tu lah jadi caci yang lama dalam kubur tu. Ambo yakin negara berkembangnya. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa begitu? Ya sulit mengurusnya. Itulah takdir Allah kawak orang Indonesia. Mudah-mudahan sianan memimpin Indonesia ke depan diberi petunjuk oleh Allah agar Indonesia ini maju. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dahulu Malaysia, Pak, beraja Jawa. Brunei beraja Jawa. Ya kan? Kini awak beraja jenyo. Ya kan? Mana namu orang baru be ke Jakarta jo ke Melaka. Lebih-lebih orang Riau, Pak. Riau kepulauan tua, nyo sajam pergi ke sana. Apa yang dicari orang? Rumah sakit di sini itulah maju, Pak. Pelayanannya rancak. Rumah sakit di negara awak, kurai rancak rumah sakit itu lah 3 jam. Orang sasa anggok tu di ruangan gawat darurat tu alunnya dilayani. Ya kan? Aja itu di negara awak. Sedangkan dokter dari Malaka tu banyak kuliah di Unan. Dokter nan di Melaka tu, Pak, kuliahnya di Unan. Itu hebatnya perguruan tinggi Unan tu. Mereka jadi dokter di sana. Jadi nan dicari orang tu kaum muslimin bukan mahanya, tapi pelayanan. Kalau orang mau ke Melaka tu, Pak, tak bisa berjalan,
itulah tiba dari rumah sakit itu, oto je kurisi roda. Dia teh oto tu lah ditangani penyakitnya sekali. Alun sampai ke rumah sakit lah. Ya kan? Aja itu. Kenapa negara orang itu tidak sebesar negara awak? Ya kan? Keteknya. Jadi bapak-bapak kaum muslimin Indonesia kok tidak mau dibagi dah Pak. Dikecem pemberontak. Lanyo coba di Sumatera Barat tahun 58 Pak. Ya kan? Tidak bisa. Lebih-lebih Riau Pak. Kalau nyo menyisihan diri, itu tidak tanggung kayu negaranya terus. Ya kan? Riau itu dia teh minyak di bawah minyak. Kalau siko dia teh minyaknya. Di bawah lah lawi. Jadi kita doanya walaupun itu negara awak maju. Dan lebih maju lagi kalau Islam bisa meniru seperti Islam yang maju dulu. Ada nama dokternya Al-Kindi, ada nama dokternya Ibnu Sina, ada orang yang membuat jam pertama orang Islam. Bagaimana kita mengejar kemajuan Islam yang seperti ribuan tahun yang lalu itu? Ya kan? Dahulu nan paling dahulu maju kon dak barat do Pak, tapi Islam. Cuma di Allah nyoba ganti-gantian Pak. Kemudian orang Islam itu kalah, teknologinya dirampas, orang-orang Islam dipaksa, akhirnya di Spanyol yang pernah Islam kafir kembali. Ya kan? Dan itu bisa terjadi di negeri kita ini kalau kita orang Islam ini tidak serius. Jadi ambo membana ke apa-apa supaya generasi awak meniru awak. Apa-apa nala satu ambo. Ya kan? Jangan pada mino je sudah sama Aisyah. Jadi lapau je lain. Siang hari saya lah sebentar di lapau tu. Ya kan? Malam arahkan anak awak, jodiri awak untuk mempadalam agama. Agama itu nak bisa membawa kemajuan, Pak. Bukan penghalang. Ya kan? Contohnya ketika Nabi telah pindah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah itu pesat kemajuan Islam sampai ke Bizantium, sampai ke Romawi. Maka disebutlah Madinah itu yang dahulu namanya Yasrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ya kan? Jadi ibu-ibu bapak-bapak di provinsi lain di negara awak kok ada orang membiarkan anaknya begini. Ada anaknya 5 orang 6. Dan seorang kabagamo Kristen, silakan. Dan seorang lagi kabagamo Hindu, silakan. Kalianlah kadang. Lah tahu nama nan buruk, nama nan elok. Agama nan ketujuh di kalian, ayah bebaskan. Ayah dan ibunya Islam. Ini orang yang tidak mengerti dengan Islam. Ambo tanya apa-apa ibu-ibu sajak kita hidup, sajak dunia tak kambang, barau muawa. Ada ndak di dalam hidup kau mantan anak? Nana doa. Mantan suami, mantan istri. Jadi kalau ada apa sike untuang di orang rumah, pisah doa. Atau apa lama bini lo kena lain. Di tape orang rumah nalamo tu ada anak pedusi. Lah dape jodohnya. Ya kan? Atau diturui awak de anak na laki-laki ya. Nyo ya nang menikah meko tu mah ya wali nasab nam pertamu. Hadir awak ke rumah jando tu. Ajan dicium lo jando tu. Itulah mantan istri berdosa awak. Anak boleh dicium?
boleh anak tu kai nak sakah tali nak putui. Supaya kita jangan masuk neraka nanti Pak, anak nan dalam pengawasan awak jangan dipadia pindah ke agama lain. Atau anak Pak kuliah di Jerman jangan dipadia inyo bakawan jo padusi nan indah Islam. Kawan kadinikahi itu jangan. Sekarang kan bagi orang yang tak mendalami Islam kan biasa serinyo nikah agama balain. Apa kata Allah? Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Ya kan? Tak boleh. Jadi anak-anak ambo nang bujang-bujang nang kuliah di luar negari, ya kan? Karena memang kita manusia normal kok, laki-laki mencintai perempuan. Boleh, tapi segera menikah, jangan berpacaran. Kalau dibiarkan anak memilih agama dalam pengawasan kita, walaupun bapak ibu banyak amal salehnya, kemudian anakku ditanya nanti, wa amba mangko musyrik. Ambo ndak ada diajak de ayah ambo dia suruh asa memilih nama agama nang ketujuh. Jadi ambo terpaksa agama Nasrani. Ya kan? Amangko ayah nang masuk surga tadi ndak jadi. Kenapa? Karena dalam Quran ada dua seruan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Kamu sebagai suami, istrimu, anak-anakmu, menantumu. Kemudian kafah mengenai syariat. Kafah mengenai ibadat. Kafah mengenai muamalat. Kafah menurut munakahat. Ya kan? Harus menurut Islam sadonya. Di awak kini Pak Dek ndak mendalami Islam, lah banyak tak tiru nan tak ada di suruh Islam. Ambola cok na kini Pak orang menikah di gedung gua, anak daro tu bajunya 2 meter tinggal di belakang. Iya kan? Anak daro ko jalan di muka. Orang nikah model itu tu bajunya orang Nasrani. Nikah di gereja. Iya kan? Menyapu lantai baju itu doa, alanya tiru lah orang Islam. Iya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah nan kedua ditiru orang Islam. Banyaklah orang Islam gini kalau menjanguk baju hitam, ro hitam, kacamata hitam, kutang hitam. Asarawanya nak eleh nama. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Itu meniru orang majusi. Kalau orang awak pergi menjanguk pakai baju kurung, kemudian kain bugi Makassar nanti pakai laki-laki itu disawan ke bau, kepala batikulu kini namanya hijab. Nak berpakaian segala hitam tu. Namanya. Tualai kaum muslimin para jemaah yang saya muliakan, mau ulang tahunkan pernikahan. Ya kan? Nan disuruh Nabi mainge mati. Abo pernah diundang mengaji Pak, kiranya orang ulang tahun pernikahan kau. Ya kan? Beliau ulang tahun pernikahan kau rupanya masih hidup, tapi lah 50 tahun sudah nikah, hidupnya keduanya. Bapak kaya pakai merapulai balik. Kemudian naik pentas lah babimbiang lebih tua. Ya kan?
Atau basuruh lo suami istri saling menyuapi. Suami menyuapi istri, istri menyuapi suami. Ala itu sendok tu nyopaci. Sabananya awak lah sagai tu ndak ulang tahun lah dah. Mainge itu sahih hadisnya. Apa kata Nabi? Aktsiru dzikra hazimil ladzati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Ya kan? Ulang tahun ambo kini gopa 72. Tumis 73. Bertambah lama atau tambah tago? Tambah lama. Ya kan? Tu membakar lilin, meletak lilin dia teh kue tu bambui. Itu majusi. Bukan kebudayaan Islam. Aura nalah tabiaso mode itu pak disampaikan kaji nama deko. Kau ustaz kau Wahabi macam. Mudah setuduhnya. Padahal kita yang tidak membaca hadis Nabi. Dan disuruh Nabi itu mengingek mati. Kalau banyak awak mengingek mati, pasti kita mempersiapkan diri untuk mati. Bukan berulang tahun. Walaupun dipindahan ke bahasa Arab. Kini kan pindah ke bahasa Arab, orang boleh nak rancak ni. Milad. Milad. Itu kan artinya ulang tahun. Saya ditukar namanya, tidak ada disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ibu besok kau, ya kan? Kalau tabligh akbar, ya kan? Untuk mengenang Rasulullah, buat judulnya ndak Maulid Isra Mi'raj doleh. Judulnya tabligh akbar sirah nabawiyah. Sebab Nabi tidak ada menyuruh ulang tahunan lainnya. Jadi buat judulnya tabligh akbar sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Sejarah Nabi. Tidak Nabi Muhammad. Sekitar baca sejarahnya dah. Sebabnya mempunyai sejarah seorang-seorang. Kita baca sirah nabawiyah Adam dulu. Berikut. Sadonya ada kisahnya tu pak. Rancak untuk kita tiru. Nabi Adam tu asirah nabawiyahnya. Pertama, inyo gak malang dari awak pak. Ayahnya ndak ada, amaknya ndak ada. Jadi Nabi Adam tu kalau pulang ke rumah, janjang rabah pintu basau. Bang kalau ndak ada ayahnya, jo amaknya ustaz, nyo dari tanah. Jadi Nabi Adam tu tak ada pulang sekali sejumat ke rumah orang lain tu pak. Kalau Adam nang kini tak pulang ke rumah maknya dek takut di bini. Nak nyuci jeli maknya. Nabi Adam tu dulu yo tak ada maknya, tak ada ayahnya. Iya kan? Kemudian apa? Beliau diberi oleh Allah umur yang sangat panjang. Tapi kalau menurut ambo tak ada pak. Nabi Adam tu panjang umurnya. Nyo sekali saya berdosanya. Setelah tu minta ampun tak nyo buik lagi. Kalau awak kini adanya minta ampun pak. Kau buik lo dosa tu lihat. Atau sejarah. Nabi Idris sirah nabawiyah. Ada juga gunanya dikaji. Nabi Idris tu pak, itulah orang nan membuat desain pola pakaian yang pertama. Bagaimana pola pakaian yang dibikin oleh Nabi Idris? Menutup aurat tu indak tasawuk kulit dah itu saja. Indak nampak bentuk tubuh atau nanti tutui aurat. Sarawak lepis kan tertutui yo pau batih tu. Tapi ketat. Baca biak lo lutuiknya seketik. Tu bakal lenyek ini kuih jalan tu. Ni bapak-bapak ini.
Tambah paniang laki-laki nan di dalam hatinya ada penyakit. Batamu encik matonya nan hitam ko di tengah mencalik. Dia ulah induk-induk membuka jadi Nabi Idris tu pola pakaian tu orang. Anak ke ditiru, sasibuk tu nya membuat baju, membuat sarawak, menjahit, tiuk turun naik jarum tu nya zikir. Dulu kan lu nado masil lah terang. Jauh tangan saya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sehingga kagum malaikat maut mencalian. Kata malaikat maut ke Allah, Idris ko sambil menjahit zikir je ya Allah. Luar biasa. Ambo kok zikir taruh ambo malaikat. Malaikat tak punya nafsu, tak punya keinginan. Manusia punya nafsu. Ini luar biasa. Boleh ambo bertandang ke rumahnya ya Allah kecik malaikat maut. Boleh aja. Paidah aja. Pijan dicabui angoknya lo je. Jadi sirah nabawiyah tu indak Nabi Muhammad sekitar baca dong. Sajak dari hati. Jadi tabligh akbar sirah nabawiyah. Kalau maulid ya awak buik, itu artinya ulang tahun. Nabi tidak menyuruh ulang tahun doh. Adi buik dia awak. Jadi sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi urai adalah sejak leo ketik, tak ada. Pi judulnya tak maulid. Tak milad. Bisa maurai Nabi Muhammad sejak ketik? Bisa pak. Atau inyolah ado dalam paru induknya tapi ayahnya meninggal. Malang tak? Malang sementara. Tak pernah melihat wajah ayahnya. Karena dalam kandungan ibunya telah mati. Boleh itu dibaca? Boleh. Tapi judulnya sirah nabawiyah. Iya kan? Lalainya umur 6 tahun ke masuk SD, induknya mati. Boleh ditambah jo pantun? Boleh. Ayah mati, induk mati. Ana maunya anak tu. Ndak ada nan kandung lah. Ditambah jo pantun. Boleh. Pagi-pagi ke Lubuk Baluang patang-patang ke Tanjung Sabah, pukul 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung tanah lapang, dibuang kandang kapiai, maijau padi tengah sawah. Sari ko indak bamandeh bapak kandung, ibarat lado nak bapaga, jawi jo kambiang kamarancah, itik jo ayam kamangake, urek layu batang tajungkang, mungkin lama ke mungkin sansai, mungkin kecaya jadi tanah. Coba ulang pantun tu balik. Itu kiro-kiro secara lahiriah nasib Nabi Muhammad. Tapi yo terjadi dinyo itu ndak nyo ke kasih Allah. Itu menurut pantun. Inilah orang yang yatim piatu, yatim di dalam perut, piatu umur 6 tahun. Tetapi dia menjadi manusia terkenal sampai sekarang seluruh dunia setiap detik orang menyebut namanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Apabila kalangan suara membaca nama Nabi itu pak. Kalau awak mati 2 hari orang lupa pak. Lihat ada orang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ristawardi Rasulullah. Lihat ada. Mati jelah ustaz tu aja. Nabi tu pabilo namanya kailang tu pak. Iya kan? Kapan namanya akan hilang? Azan orang tasabutnya namanya. Sambayang orang tasabutnya namanya. Salawat orang tasabutnya namanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ada apa mendengar orang selawat di selawat kau? Allahumma salli ala ristawardi. Ada? Paliang-paliangnya sumpah itu orang. Ya kan? Kau ustaz kau ada sebenarnya baik mengaji nak mati je lah capek je. Minum teh talu ambo jelek. Ambo masin ambo jalan pak. Apa auto mogok je nak. Nak tambah radiator.
Jadi datanglah malaikat maut ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau contoh sirah-sirah Nabi kau Pak. Sejarah-sejarah Rasulullah. Iya kan? Engkau siapa? Ambo Israel je. Tapi Nabi Idris indak cameh no. Ba engkau berkunjung ke rumah ambo. Lah tiba jangko ambo ke mati je. Kalau apa dapet bakawannya malaikat maut apa kecian? Deh jangan capek na dan ambil nak. Kau kabun sawit dan tambah banyak dan balik kuma. Ya kan? Kalau ada balik lah sebidang lain. Jangan ambil angok dulu nak dan kau balik kapal. Nah. Besok kalau banyak lo kapal kau dapat muatan dan kau membuat musaji lo. Serupa orang membuat musaji aroyan kau. Pasti membana panjang sekali malaikat maut. Ya kan? Lebih-lebih ada banyak anak malaikat maut. Kedua di SMP ya. Kedua di SMA, tiga kuliah. Membana dan awak dek bakawan. Ya kan? Jangan ambil angok dan dulu. Kan alun tiba jangkonyo ambo mati lah. Alun kata malaikat maut. Ya kan? Tapi supaya sadar banambo, supaya lebih taat ambo, minta izinkan ke Allah, boleh tak ambo mencuba mati je? Akan luar biasa tu Pak. Kalau Pak nak lanteng, ada Pak stres Pak tu. Kalau tiba malaikat maut tu. Ya kan? Nah. Ada izin dari Allah. Lalu aja. Lalu Nabi Idris lipet tangannya sekali. Kutiko angok tu tiba di batih Pak. Kan yo delo dari empu kaki awak tu. Tiba di batih tu kecik Nabi Idris Pak. Kira-kira sakit tu sana. Cuba boleh dapat nanti. Batawi batih tu keduanya. Lebih-lebih ada mantiko. Ya kan? Nang pancilok, nang korupsi, ndak ada tobat. Ya kan? Mencilok sawit, menimbang di kicu. Ini bapak. Cubalah nanti. Bang kau lah, ada ndak serupa itu? Cubalah, rugianlah orang. Tak catat di buku Allah. Tak bisa awak berkelit nanti itu dah. Syarrai yarah, khairai yarah. Sakadang bijo bayam, nam baik, nam buruk di percalian nanti. Nah, alamati Nabi Idris kau. Kecik malaikat maut kan jangko matinya alun lah ya Allah alun. Idui Allah waliya ya Allah. Allah bisa nak meduian. Sadang Nabi Isa sepak kan orang tu. Ada lagi mukjizat dia Allah bisa meduian orang mati dengan izin Allah. Anyo iduian balik de Allah Nabi Idris tadi. Bertanya mboce yo mbo selama ko mambi angok orang sebaru dak do mencupolah. Ba rasanya sakit mati tadi. Ambo cali engkau kaleong-kaleong tadi je. Iya kan? Jawab Nabi Idris, kalau di Kuba kambing idui 20 ekor, ndak didabih kambing tu doh. Di kabek se kakinya, kampeknya kambing tu ndak didabih doh. Langsung se di Kuba idui-idui tu je. 20 ekor. Adik kumpulan sakitnya, alami sakit dari itu aja. Tu Nabi Idris, apalah orang nak mengicu pemilu petang kau. Ya kan? Ini kaum muslimin. Ya kan? Itu ndak bagara sakit mati dia nanti tu. Kalau nyo ndak to, nyo pakai kalau terus ada apa? Kalau nyo ndak to, tobat. Jadi apa nam pengicu penimbang sawit kau? Tobat lah lah. Tobat. Jangan ditaruh hijau kerajo tu lah. Sadang mengicu tu biko malaikat maut tiba. Bisa tak awak mati mendadak saya?
Bisa. Manga sedang mengicu, sedang mendengar kaji ko saya, kalau Allah berkehendak, awak bisa mati. Jadi ke depan setiap kita membaca sejarah Nabi, ditulis di spanduk Sirah Nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabawiyah Ibrahim alaihissalam. Akini ko membaca meko sirah Nabi Ibrahim karena ada ibadah korban. Kita taruh itu seketik lo. Ibu-ibu dan bapak-bapak kerancak dibaca sejarah tu. Tapi ndak mau ulang tahunan. Kita baca lo Nabi Nuh lah. Sudah Adam, Idris kan Nuh. Nabi Nuh tu pak, iyo barik lah ujian dia. Itulah manusia yang paling mada di zaman Nabi Nuh tu. 1000 tahun beliau berdakwah, orang masuk Islam 40 pasang. Mada dari orang pesisir kau. Berapa orang masuk Islamnya? 40 pasang suami isteri. Kalau siku membaca lihat mada orang Bajawi. Nak nyokabe Jawi kau lapis ya kan, apa bunga orang ini apa ya kan, itu Bajawi. Nah, jadi sangat mada. Ditambah umat nan banyak tu mengkomada kerana isteri beliau ndak mendukung dakwah Nabi Nuh ada pak. Jadi kalau isteri awak ndak sejalan jawab pak, kerap kali ndak berhasil pak. Malah inyo mempengaruhi orang. Lah sudah Nabi Nuh berdakwah tu ala patuh orang tu. Beko Nabi Nuh pulang, istrinya pergi ke sana lah. Kasihko jadi si Nuh je. Yo, kecilnya itu. Percaya pak ibu. Bala ndak kepercaya kami, nyo memanjik bersinggari, mencancang balandasan. Kajinya badali katonyo bermisah. Masuk nak ke pengana kami. Nde pak bu, ibu lai tahu jambo je. Lai, ibu kan isteri beliau. Iyo. Sadang ambo nan istrinya, salapi sakatiduran, sabanta sakalang ulu, bak tiwang je pungguang kabau, tampak cik, tampak berdua. Ambo nak percaya je pajatun. Itu tali satunya nala putus je. Jangan kalian dangan keceknya lagi. Iya kan? Bu. Oh bu. Kalau adalah Nabi di zaman awak ko, dapat ibu calon suami Nabi, gadang tidak? Dapat awak suami Nabi, gadang tidak? Gadang. Manga Nabi, wali negari sesuami awak lah gadang tidak? Apa lain Nabi? Bu, suami ibu pakaian dinasnya sama je bupati yo. Lah pakai map lo kini kama pai. Alun tahu lah yo. Ayah si John kan lah jadi wali negari. Tapi lihat patangko malah seperiode kini 8 tahun. Aiko jadi nabi suaminya ndak bangga. Atu cobaan dek Nabi Nuh. Jadi barana cobaan kawa pak. Akini pertanyaannya nyo caren bininya nang kurang ajar serupa itu. Indah pak. Jadi kalau mode itu alum pantas jo istri dicarele. Ya kan? Ada apa? Ndak dong istri masalah dah. Cuma nyo ndak serancak dulu lah. Ya kan? Apa tinggal senyo. Atau bini je lah di tapan ni nak. Ya kan? Anak pulang-pulang ke rumah nalamo kalai. Aba sobok di simpang kapai ke jalan Sungai Panua. Ya kan? Kecik isterinya kok dah nalamo dah nak pulang. Ndak ada ke hak ambo melarang udah babini do. Laki-laki kan boleh lebih bini dari cik. Tapi pulang lah udah nak awak rindu. Hanya baik sepantun rabab. Rasanya rabab tu kesinian siko. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo. Teng.
Udahlah babi ni ditapan cie lai. Ya cuy tu rabak posisi itu ramanya. Yo kurang ajar. Nabi Nuh cuy tu kurang ajar bini ndak cerai. Kutiko banjir datang, ya kan? Patangku kan Sumatera Barat sadonyo diantam musibah kan? Termasuk kampung kami di Agam Tapeknyo Kecamatan Canduang, Desa Babuki, Bukit Batabuh, Sungai Puah. Kanai, sawalah kasinannya Kabupaten Tanah Datar tu Sungai Jambu jo Pasir Lawe. Lebih parah kutiko Galodo tahun 79. Kalau kadang ye orang nan patuh ke Nabi Nuh lah naik kapal. Akatonyo kabininyo dia indak masuk agama Islam indak malah. Tapi kita kan suami isteri dah bertahun-tahun. Naiklah kata kapal kuat supaya selamat. Kecik bininyo Nuh angkut korang kek jo kapal buruang tu pailah. Dan ada ndak kan naik kata. Banyak bukit dan tinggi ke dem panjit. Ternyata bukit itu ditelan banjir. Jadi membaca sejarah Nabi itu rancak Pak. Bisa menambah iman awak, ya kan? Dan bisa kita ketahui ukuran musibah yang menimpa Nabi itu Pak. Lebih baik dari musibah yang menimpa awak. Dia awak turun serago sawit lah teman-teman kan? Ya kan? Boleh bawa pantun cik? Di mana tak jalan kagugut, dake pasar padang luar, lapih nan dari kelok tempe, sungai tanang je bukit tinggi, tasabui ayahnya jadi. Di majako pintu ke masuk, sinalo pintu ke keluar. Nama nan nindak ke makan kue, lah bolapeh juatinan suci jemukonan janiah. Pulang lah lain, jangan duduk je lah. Nak ke makan kue, duduk dulu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.